Jadi terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan. Hari ini banyak hal yang membuat kita jatuh pada insecurity. Mari kita bareng-bareng untuk menyembuhkan rasa minder, rasa tidak percaya diri ini. Nah, saya lanjutkan. Strateginya, mungkin sekarang ya. Strategi-strategi yang mungkin kita jalankan agar kita tetap percaya diri. Yang pertama apa? Ya, jangan lupa self-love. Kita cintai anugerah Allah pada diri kita. Yang pasti istimewa, pasti luar biasa. Dalam diri kita tersimpan aneka macam potensi. Hanya saja kita tidak pernah menengoknya. Kita selalu sibuk melihat cacatnya diri kita. Kita selalu sibuk melihat kurangnya diri kita. Kita bahkan tidak hanya diri kita itu senangnya melihat yang kurang dan yang jelek, yang cacat, baik dalam diri kita, diri orang lain, lingkungan kita. Akhirnya kita hidupnya jadi murung, hidupnya jadi tidak ceria. Maka yuk kita hidup dengan gembira. Kita sadari bahwa seperti apapun situasi, masih banyak hal yang patut kita syukuri, patut kita gembirai. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, tidak usah terlalu aktif membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi tidak apple to apple. Semua orang itu punya keunikannya masing-masing. Kalau kita bandingkan kita dengan orang lain, misalnya, wah orang lain kok sukses sementara aku enggak. Ya mungkin suksesnya dia tidak semata-mata karena dia bakat sukses atau dia beruntung sukses. Dia sudah melakukan usaha, sementara kita hanya mengeluh saja. Kalau kita melakukan usaha sekeras dia, mungkin kita sesukses dia, bahkan lebih sukses dari dia. Tapi kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain di level bahwa betapa bagusnya orang lain dan betapa jeleknya aku. Wah, kok ada orang cantik ganteng-ganteng seperti itu ya, kok aku kalau ngaca kok minder sendiri aku lihat. Ya karena kita bandingkan dengan mereka yang standar kecantikan, standar kegantengannya beda. Coba kita pakai standar yang berbeda, mungkin keputusan kesimpulan kita beda. Tentang kekayaan juga begitu. Tentang jabatan, pangkat juga begitu. Kita sukanya membandingkan dengan orang lain. Maka untuk biar kita tidak jatuh pada insecurity, yuk mari latihan untuk tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain terus-menerus. Kemudian yang ketiga, cari teman yang mendukung. Jangan teman yang malah menjatuhkan harga diri, menjatuhkan rasa percaya diri kita. Kok terpaksanya punya teman yang nyinyir, punya teman yang suka nyela, punya teman yang tidak mendukung kepercayaan diri kita, ya sudah, jangan terlalu sering dekat-dekat. Biar apa? Biar kita tetap punya self-esteem, punya kebanggaan terhadap diri kita sendiri dan tidak jatuh pada insecurity. Yang keempat, carilah kelebihan dan keunikan kita. Ini membuat kita lebih nyaman, membuat kita lebih menerima diri kita. Oke lah, dalam aspek kuliah saya tidak lulus-lulus, nilai saya jelek. Tapi alhamdulillah saya sudah punya pekerjaan, lebih mapan. Mungkin teman saya yang itu lulusnya paling cepat, nilainya paling tinggi. Tapi kan setelah lulus dia mikir nyari kerjaan. Saya sekarang sudah punya kerjaan, sudah bisa mapan. Loh ini kan kita melihat sisi positifnya. Dia lulusnya cepat, tapi aku lulusnya lama. Tapi kan aku di pondok sambil hafalan Quran, lumayan. Aku lulusnya agak telat, tapi kan ada bonus. Aku sambil hafal Quran. Nah,
banyak kok. Apa? Coba kita cari. Apa sih keistimewaan, kelebihan kita yang tidak dimiliki orang lain? Yo, aku ini miskin, tapi kan aku ini punya daya tahan, punya kesabaran yang lumayan. Miskin begini aku masih bisa gembira loh. Daripada yang uangnya banyak, kadang sumpek malahan. Kena masalah masing-masing. Nah, kegembiraan ini harus kita syukuri. Nah, ini yang harus kita banyak temukan dari diri kita. Biar enggak isinya mengeluh saja. Kalau kita sudah bisa menemukan kelebihan, keunikan, saatnya kemudian untuk kita bersyukur. Mari kita syukuri hidup ini. Orang yang bersyukur itu orang yang bahagia. Orang insecure itu sulit bersyukur karena dia melihat kurangnya dirinya, kesulitannya dirinya saja. Ya kalau orang merasa kurang, merasa sulit, bagaimana dia bisa bersyukur? Tidak mungkin nanti jatuh pada la in syakartum la azidannakum. Tidak mungkin ditambah oleh Allah, wong ya dia sulit bersyukur. Nah, ya seperti pertemuan sebelumnya, para filosof pun ya rame membahas tentang insecurity ini. Banyak yang mendalam membahas tentang insecure. Misalnya Epictetus ini filosof Stoa. Kata Epictetus, we suffer more in imagination than we do in reality. Kata Epictetus, kita itu lebih banyak tersakiti oleh imajinasi-imajinasi kita dibandingkan dalam kenyataannya. Jadi rasa tidak percaya diri tadi, rasa yang membuat kita tersakiti, membuat kita kecewa, membuat kita tidak nyaman, tidak aman dengan diri kita sendiri. Kalau pakai pikirannya Epictetus itu ya karena kita itu termakan oleh imajinasi kita sendiri. Imajinasi kita tentang diri kita yang sangat rendah, sangat buruk. Akhirnya ya kita tidak ngapa-ngapain, padahal in reality mungkin tidak begitu. Kita itu ya punya banyak keistimewaan. Hanya saja kita ditelan, dilibas oleh imajinasi-imajinasi jelek kita tentang diri kita sendiri. Ya, jadi kalau mengikuti Epictetus berarti apa? Yuk, pikiran kita dibawa ke yang positif-positif saja. Jangan mikir yang aneh-aneh, yang jelek-jelek, termasuk tentang diri kita. Ya kita memang manusia, kadang-kadang melakukan kesalahan, kekeliruan. Tapi kan bukan berarti terus kalau sudah salah, sudah keliru, terus kiamat. Bahwa kita ini pasti orang jahat, pasti orang jelek, kan tidak begitu. Kita masih punya daya dan kekuatan untuk melanjutkan hidup sebagai orang baik. Tinggal kita mengganti gaya hidup, mengganti pola hidup. Kan rumusnya di situ sebenarnya. Cuma label-label imajinasi-imajinasi yang kita tempelkan dalam diri kita, ini kemudian sering menghalangi langkah kita untuk berubah jadi lebih baik. Kita sudah menyerah dengan label, aku ini orang bodoh. Kita menyerah dengan label, aku ini orang tidak mampu. Kita menyerah dengan label, aku ini orang lemah. Ya selesai. Kalau kita sudah menyerah di situ, masuk ke lubang insecurity. Kemudian ini dilengkapi oleh pandangannya Dalai Lama. Kata Dalai Lama, lack of transparency result in distrust and a deep sense of insecurity. Kurangnya keterbukaan akan membuahkan ketidakpercayaan dan insecurity yang dalam. Jadi lack of transparency itu kan berarti tidak terbuka, tidak jujur, tidak apa adanya tentang diri kita. Ya tentu saja melahirkan orang lain tidak percaya pada diri kita, kita juga tidak percaya pada diri kita, wong kita tidak paham. Kenapa kita tidak paham? Karena kita tidak jujur. Disitulah kita masuk pada insecurity.
Karena kita tidak paham tentang diri kita, ya kita isinya serba bingung, mau apa, mau kemana. Nah, dilanjutkan oleh Erich Fromm. Kata Erich Fromm, tugas yang harus kita tetapkan untuk diri kita bukan kok to feel secure, untuk merasa aman, tapi to be able to tolerate insecurity. Kita harus bisa menerima insecurity. Maksudnya apa? Ketakutan-ketakutan, kemudian hal-hal yang menurut kita negatif, itu kita terima dulu. Ya setelah itu kita carikan solusinya. Tidak mungkin hidup kita itu sepenuhnya secure, sepenuhnya nyaman, enak. Pasti tentu saja ada yang kurang-kurang. Ya kita terima dulu yang kurang-kurang ini, nanti pada saatnya kita tingkatkan, kita keluar dari zona nyaman kita untuk hidup secara lebih baik. Nah, dipungkasi oleh Osho, kata Osho, kuncinya kita lepas dari insecurity adalah expectation, harapan. Jadi manusia jangan sampai kita kehilangan harapan. Mengapa sih orang insecure tadi terus tidak mau ngapa-ngapain lagi, menyerah dengan dirinya? Itu karena dia putus harapan. Karena dia sudah sangat kecewa dengan dirinya, akhirnya putus harapannya. Dia tidak ingin apa-apa lagi sehubungan dengan dirinya. Dia tidak percaya dirinya bisa mencapai sesuatu. Jadi orang insecure itu bahkan berharap saja dia tidak berani. Dia merasa tidak mampu. Padahal kuncinya, kata Osho, kita keluar dari zona insecurity itu, kita menghidupkan harapan-harapan. Jadi hidup di tengah harapan. Nah, ini filosofi-filosofi ya. Next time mungkin tokoh-tokoh ini kita ulas masing-masing per sesi. Kita belum bahas Epictetus, kita belum bahas Dalai Lama atau Osho. Nanti kita perdalam gagasan beliau-beliau ini di satu sesi khusus entah kapan. Nah, ini untuk insecurity saya pungkasi dengan satu tips agar kita kuat dan tangguh saat kita melawan insecurity. Yang menguatkan diri kita dalam situasi insecure, yang pertama adalah kebenaran dan kebaikan. Maksudnya apa? Usahakan meskipun kita ini ada dalam state situasi insecure, merasa kita tidak pantas lah, merasa kita tidak berguna lah, merasa kita tidak mampu lah, tapi tetap usahakan kita di jalur kebenaran dan kebaikan. Jangan sampai membuat kita keluar jalur, membuat kita melakukan hal-hal yang salah, yang dosa, yang merusak, yang maksiat dan lain sebagainya. Karena begitu kita melakukan itu, akan bertambah dalam lubang insecurity dalam diri kita. Begitu kita melakukan dosa yang tambah banyak, kesalahan yang kita sengaja tambah besar, ya kita akan semakin dalam jatuh pada insecurity. Maka usahakan dalam upaya kita menaklukkan insecurity, kita tetap ada di jalur kebenaran dan kebaikan. Yang kedua, kuatkan tekad dan tujuan. Jadi ada kalanya obat paling ampuh dari rasa tidak berdaya itu ya kita awali dari pernyataan afirmasi-afirmasi diri bahwa aku ini sebenarnya bisa kok, aku ini sebenarnya mampu kok, aku ini sebenarnya ya punya kapasitas kok. Ini namanya tekad dan tujuan. Ini akan menguatkan perjuangan kita. Kemudian yang ketiga, cinta dan kegembiraan. Jadi
Mari melakukan apapun dalam koridor cinta dan gembira. Cinta itu maksudnya tidak sekedar menuruti keinginan-keinginan egois kita, tapi juga kita memikirkan manfaat, maslahat hidup kita untuk yang lain, untuk sesama. Nah, ini berarti koridornya koridor cinta. Aku kok merasa lemah ya, aku merasa tidak pantas ya. Tapi kalau aku tidak turun, kalau aku tidak terjun, nanti orang-orang siapa yang bantu? Masyarakat siapa yang mendampingi? Nah, ini kan kepedulian sosial, kepedulian sesama. Ada rasa cinta yang tidak egois untuk sesama. Nah, ini akan menguatkan perjuangan kita. Akhirnya mau tidak mau, akhirnya kita menawarkan insecurity tadi yang ada dalam diri kita. Nah, yang keempat, tawakal dan menerima. Ini pasti. Sebenarnya ini boleh ada di awal penerimaan itu. Jadi sebenarnya aku mampu kok. Mungkin hanya belum keluar saja. Sementara situasiku masih begini. Tapi aku yakin besok aku jadi lebih baik. Nah, ini penerimaan, tawakal terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Ini pertarungan kita melawan insecurity akan didukung, dikuatkan oleh 4 karakter ini. Jadi mari kita kembangkan hidup yang on the track terus-menerus, on the right track terus-menerus, dalam kebenaran, kebaikan. Kita kuatkan tekad kita kuatkan kegembiraan, hidup dalam cinta, dan juga penerimaan. Nah, hati-hati dengan yang melemahkan. Yang melemahkan itu berarti akan membuat kita semakin dalam jatuh pada aspek insecure. Yang pertama adalah pamrih dan ketergantungan. Pamrih itu melakukan apa-apa karena ada hal di luar diri yang dituju, yang diinginkan. Ini namanya pamrih. Aku membantumu biar kamu puji bahwa aku ini dermawan. Aku menolongmu biar kamu puji bahwa aku ini peduli sesama. Nah, ini ada pamrihnya. Ketika ada pamrih-pamrih seperti ini, biasanya sulit untuk mengobati insecurity. Karena diri kita tidak bisa dibohongi bahwa yang kita lakukan itu sesuatu yang tidak murni. Sesuatu yang berpamrih. Apalagi ketergantungan. Ketergantungan itu ya kita tidak bisa lepas dari sesuatu. Kita tidak bisa ditinggalkan sesuatu yang sifatnya duniawi tentunya. Yang satu-satunya ketergantungan itu kan yang positif, ketergantungan kita pada Allah, Allahus Somad. Ini akan melemahkan insecurity. Semakin kita tergantung pada yang di luar diri kita, semakin muncul kesadaran bahwa aku ini lemah. Ketika tidak ada yang mendukungku, yang tadi membuatku tergantung tadi. Maka penting kita cari apa sih yang membuatku tergantung. Kalau bisa ya kita sapih. Kalau bahasa Jawa ini disapih, kita lepas sebentar. Nah, jangan sampai juga kita punya karakter abai, cuek, dan lari dari persoalan. Banyak orang yang sebenarnya dia tahu dia punya insecurity, tapi terus dia gayanya seolah-olah tidak ada apa-apa. Nah, ini kadang-kadang jadi bahaya juga, karena kadang-kadang ini bisa meledak pada saatnya jadi semakin dalam. Dia sudah merasa sebenarnya bisa tidak ya aku melakukan ini. Nah, terus tapi karena dia merasa insecure, dia lari dari persoalan. Sudahlah, aku tidak usah ngurus itu. Pada saatnya ketika dia terpaksa berhadapan dengan urusan itu, dia akan semakin down. Maka ya, anggap saja ketakutan-ketakutan tadi yang tumbuh dari insecurity sebagai tantangan. Berani tidak kita menaklukkan. Nah, ini namanya kita tidak lari dari persoalan. Berarti apa? Pelan-pelan kita taklukkan. Termasuk yang melemahkan dalam insecurity adalah kebencian-kebencian kita terhadap apapun. Dan juga kemuraman kita. Kemuraman itu maksudnya ya hidup yang tidak pernah bersyukur. Hidup yang isinya mengeluh saja. Ini namanya insecure. Kan hari ini banyak di antara kita yang tiap hari mengeluh. Wah, negara kita ini apa ini?
Ada masalah ini, ada masalah itu. Kita mengeluh segala hal. Nah, ini hidup dalam kemuraman. Ini akan jatuh pada insecurity. Dan yang keempat, kecewa dan kemarahan. Nah, ini tentu saja membuat kita tambah lemah, tambah insecure. Jadi, teman-teman silahkan diperhatikan yang menguatkan dan melemahkan ini dalam perjuangan kita menaklukkan insecurity, rasa tidak aman, rasa tidak nyaman dalam hidup. Baik, semoga sedikit banyak bisa ditangkap materi tentang insecurity yang pada intinya ya bagaimana kita ini harusnya tetap percaya diri, harusnya tetap punya kebanggaan diri. Kita ini banyak keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah, hanya saja kita tidak mengakui itu atau kita belum memahami itu. Mungkin karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, mungkin karena memang mental kita yang mental rendah diri dan lain sebagainya. Mungkin nanti materi ini bisa untuk bahan renungan selanjutnya buat teman-teman. Tapi sekarang kita ganti masuk ke tema kedua kita malam hari ini. Tentang overthinking. Silahkan minum dulu kalau yang sudah menyiapkan minuman. Ini ngaji ini sebenarnya agak tidak manusiawi karena kita 2 jam. Teman-teman saya paksa mendengarkan saya ngoceh ngomong ngalor ngidul. Dinikmati saja. Tidak harus kaku. Nah, kita masih ada waktu sekitar 45 menit. Saya akan membahas tentang overthinking. Ini juga sebenarnya istilah anak-anak hari ini. Populer sekali di generasi milenial. Overthinking itu ya mungkin kalau zaman dulu orang menyebutnya, kalau bahasa Jawa itu kokean mikir. Terlalu banyak pertimbangan. Kadang menyebutnya kejeron, kemantepen dalam berpikir. Jadi berpikir mendalam itu bagus, tapi terlalu dalam negatif. Berpikir mantap itu bagus, terlalu mantap negatif. Berpikir kritis, kreatif bagus, tapi overthinking. Jadi kayak overdosis itu kan, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak pertimbangan itu negatif. Makanya istilahnya over. Persis seperti kata Konfusius, hidup kita itu sebenarnya sederhana. Kitalah yang membuatnya rumit. Garis-garis besar hidup ini kan sederhana. Kalau sakit, ya berobat. Kalau lapar, ya makan. Kalau ngantuk, ya tidur. Kalau lelah, ya istirahat. Kalau banyak sekali hal-hal sederhana, tapi kita sendiri yang bikin rumus yang rumit. Makan harus 3 kali misalnya dengan pertimbangan ABCD. Nanti kita sebenarnya sudah lapar tapi belum jam makan, akhirnya tidak berani makan, akhirnya perutnya sakit. Itu contoh sederhana. Kita itu sering merumitkan situasi. Sudah lelah ya saatnya tidur, tapi kadang-kadang kita ini terlalu idealis. Tapi kan waktu adalah berharga. Kalau tidak kita manfaatkan, akhirnya kita istirahat itu kan bisa nanti dulu. Kita sendiri yang bikin rumit. Nah, itu jenisnya overthinking. Jadi, overthinking itu satu keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir tanpa dibarengi problem solving. Pertimbangan terus itu kayak kalau kita rapat tidak ada keputusannya. Itu kemungkinan sudah overthinking. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Terus kalau begini, kalau begitu. Akhirnya tidak menyimpulkan. Ini namanya overthinking. Nah, jadi kalau diringkas, overthinking itu berhubungan dengan berpikir yang tidak perlu
ada banyak hal yang tidak perlu dipikir. Jadi misalnya, ini jam 9:04, saya kok lesu ya Pak, kok bolak-balik menguap ya Pak. Itu kan kamu tidak perlu mikir panjang, ya sederhana, kamu ngantuk, selesai, tidur saja, beres. Tapi kadang-kadang dalam hal-hal seperti ini, kita itu sering malah mikir. Mikir itu, mengapa ya kok saya ngantuk jam 9, sementara ada orang ngantuk jam 12. Apakah saya ini, ya kok akhirnya dipikir mungkin bisa bikin seminar nasional untuk bahas itu. Kadang-kadang coba teman-teman cermati ya tema-tema kajian, seminar di seputar kita itu. Mungkin banyak hal yang ngapain itu dibahas. Jadi tidak usah terlalu dalam. Semua orang juga sudah tahu kok. Nah itu berpikir yang tidak perlu. Jenisnya overthinking. Atau berpikir yang tidak tepat. Jadi harusnya yang dipikir bagian apanya. Tapi kita malah mikir bagian yang lain. Itu namanya tidak tepat. Jadi misalnya membahas tentang pengadilan. Ada orang dituduh, kemarin saya lihat itu kan, malah yang dibahas tentang jilbabnya. Mengapa ya? Kok sekarang pakai jilbab? Kira-kira dulu pakai jilbab enggak sebelum jadi tersangka? Itu diskusinya rame. Dan enggak selesai. Itu namanya kan enggak. Kalau urusan pengadilan dibahas tentang ini, ditegakkan benar enggak hukum ini? Adil enggak hukumnya ini? Tapi banyak hal-hal kecil yang enggak penting, kadang-kadang porsinya lebih besar. Apalagi era post-truth hari ini, kita sering berpikir tidak tepat. Nah, terus berpikir terlalu banyak. Jadi berpikir terlalu banyak itu ya sebenarnya ini urusan sederhana saja, simpel saja. Kita saja yang nambah-nambah variabel terus jadi meluas kemana-mana. Sebenarnya ini sederhana urusannya, suka atau tidak suka. Tapi terus melebar kemana-mana. Urusan sosial lah, politik masuk lah, ekonomi lah, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sederhana, ada orang bercanda misalnya. Tapi terus macam-macam, bahas psikologi juga, bahas. Ini namanya berpikir terlalu banyak. Itu juga jenis overthinking. Jadi, mikir yang tidak perlu, mikir yang tidak tepat, mikir yang berlebihan. Nah, biasanya, ini ada teorinya, overthinking itu sering kita lakukan tentang masa depan kita. Nah, masa depan ini itu yang paling besar, paling sering. Apalagi teman-teman yang mahasiswa itu mesti lebih sering berpikir tentang masa depan ini. Melakukan spekulasi-spekulasi, prediksi-prediksi, khayalan-khayalan tentang masa depan. Kalau saya jadi begini nanti gimana ya? Kalau saya jadi begitu gimana ya? Aku sukses enggak ya besok? Kira-kira yang mau nikah sama aku siapa ya? Anakku besok berapa ya? Aku bisa enggak ya punya mobil sekian? Aku punya... ini sampai kita sumpek sendiri, gelisah sendiri. Ini overthinking. Jadi kita terlalu berlebihan. Merancang masa depan, mereka masa depan, dan lain sebagainya. Atau yang kedua, kita overthinking, mikir dalam karena kata orang. Kata orang itu nuruti komentarnya orang, nuruti pandangannya orang. Terus kita mikir, wah enaknya gimana ya, baiknya gimana ya, bagusnya gimana. Nah ini overthinking. Ya misalnya ngaji filsafat ini, kemarin waktu masih suara saya saja, masih rekaman saja, orang-orang banyak, Pak, Mbok yo kelihatan wajahnya, kelihatan yang ngomong gitu loh Pak. Biar meskipun online kita tahu Pak Faiz seperti apa. Mungkin terus teman-teman takmir mikir, saya mikir, ya mungkin teman-teman itu nyamannya kalau ketemu saya. Begitu sekarang Zoom, tampil wajah saya, nanti rame lagi komentar orang. Pak, mending kayak kemarin deh rekaman saja lah Pak. Kalau pakai wajah gini, pakai Zoom gini nanti banyak distraksi, suara-suara masuk, jadi kacau ini Pak. Terus kita mikir lagi, wah terus gimana ya enaknya. Loh ini kata orang ini, kalau jadi pertimbangan kita terus bingung, lama-lama mungkin jadi waduh iya ya ngaji ini apa. Nah
ini ya kita mendengarkan kata orang sekali dua kali tidak masalah. Tapi kalau terus-terusan kita tidak jalan aktivitas kita. Usul oke. Kalau kita rapat itu loh, usul oke. Tapi kan kita tidak memberikan waktu rapat sepenuhnya untuk usul. Harus ada momen ketika kita memutuskan. Kalau mendengarkan kata orang terus, tidak putus-putus ini. Overthinking kita. Nanti kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau sudah kalau itu bisa macam-macam sudah. Kata orang itu bisa macam-macam sudah. Itu persis ceritanya Nasruddin dulu kan. Ketika dia sama anaknya ke pasar, berdua bawa satu keledai. Begitu keluar rumah, keledainya dinaiki oleh Nasruddin, anaknya nuntun, orang komentar. Wah, orang tua kok nyari enaknya saja, tidak sayang sama anaknya. Nasruddin pun turun, gantian anaknya yang naik keledainya, dia yang nuntun keledainya. Ada lagi orang komen, wah itu anak tidak berbakti, masa orang tua kok disuruh jalan, dia malah yang naik keledai. Wah, akhirnya rundingan, ini enaknya gimana? Ya sudahlah, kita naiki berdua sajalah keledainya ini. Dinaiki berdua. Wah, orang juga komentar, oh dasar orang tidak punya utek, tidak punya akal. Wong keledai sekecil itu dinaiki berdua, tidak punya rasa belas kasihan sama sekali. Nah, akhirnya ya rundingan lagi, gimana ini enaknya nak? Ya sudah Pak, kita turun saja berdua. Akhirnya dua-duanya turun, keledainya dituntun. Itu pun orang masih komentar. Oh ala dasar orang ndak pinter, ndak cerdas, wong yo bawa keledai terus malah cuma dituntun, ndak dinaiki. Oh itu kan kalau kita dengerin orang komen ndak selesai. Harus ada momen ketika kita putuskan, oke, ya memang keputusan kita mungkin ndak perfect, tapi kalau ndak segera kita putuskan, kita akan jatuh pada overthinking. Nah itu kata orang. Ada juga kita sering overthinking tentang detail. Ini biasanya yang perfeksionis. Melakukan apa saja harus benar, tepat, lurus, sesuai sampai hal paling kecil. Nah ini tentang detail namanya. Nah ini juga sering membuat kita habis waktu hanya untuk mikir. Misalnya mau kuliah saja dirancang sampai detail. Nanti ini aku kalau kuliah berangkat jam sekian, berarti mandinya jam sekian. Bajuku yang siap baju apa ya? Enaknya baju apa? Besok kalau ketemu yang saya taksir itu sukanya baju ini, tapi baju ini sedang dicuci, harusnya baju apa? Sampai detail. Nanti pakai minyak wangi apa? Nanti sampai detail dirancang. Terus waktu kita habis. Nah, ini biasanya orang-orang yang perfeksionis. Ini waktunya habis untuk mikir, mencari yang presisi, tepat untuk segala hal. Tidak hanya untuk yang utama-utama, yang hal-hal kecil yang tidak penting pun dia inginnya persis pas. Nah ini sering membuat kita overthinking. Nah ciri-cirinya ini. Kalau teman-teman ingin neliti diri kita sendiri, ya saya tuh masuk overthinking enggak Pak? Yang pertama apa? Terlalu banyak merenung. Merenung bagus, tapi kata-kata terlalu itu membuat jelek. Itu kayak mahasiswa baru belajar filsafat itu sidik-sidik, ini harus saya cari filsafatnya ini Pak. Oh ini harus saya renungkan filosofinya ini Pak. Nanti apa saja difilsafati. Segala hal difilsafati. Ya ini nanti jatuhnya terlalu banyak merenung. Kalau punya teman yang sukanya begini, kalau diajak diskusi bisa panjang ngomongnya, pertimbangannya macam-macam, renungannya banyak, itu kemungkinan jatuh pada overthinking. Apalagi kalau merenung saja, tidak ada keputusannya, tidak bisa ngambil keputusan. Jadi pertimbangan ini, pertimbangan itu, kalau ini begini, kalau ini begitu, itu saja. Terus tidak bisa lanjut, berarti keputusannya apa, itu tidak bisa. Nah ini ciri kedua, berarti kita jatuh pada overthinking. Yang ketiga, terlalu banyak menebak-nebak, mengira-ira, atau kalau bahasa Inggrisnya what if. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Saya mau sih
kerja di situ. Tapi nanti kalau saya sakit gimana? Kalau saya pas halangan ini gimana? Kalau nanti bosnya marah gimana? Kalau ada tawaran lebih bagus besok gimana? Kalau what if? Akhirnya ya kesempatannya lewat. Saya siap sih Pak menikah dengan calon saya ini, tapi kalau besok saya mengecewakan dia gimana? Kalau saya tidak cocok dengan keluarganya nanti gimana? Wong saya belum terlalu mendalam sama keluarganya. Kalau nanti kebetulan saya dipecat dari pekerjaan saya, apa istri saya nanti mau Pak? Kalau saya, pokoknya what if-nya banyak. Berandai-andai sampai jauh, sampai rumit. Nah ini kemungkinan kita punya karakter overthinking. Jadi terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan. Akhirnya terus tidak jadi nikah-nikah sampai tua, mikirnya terlalu panjang. Mikirnya terlalu macam-macam. Nah yang keempat, ingin sempurna dalam segala sesuatu. Jadi kalau melihat sesuatu itu selalu dianalisis, dicari sampai hal detail paling kecil. Nanti begitu ada kurangnya, ada kelirunya, ada lemahnya, terus dicendangi, wah ini keliru, ini kurang, ini tidak pas. Kemudian diteliti lagi, wah ini kurang, ini keliru, ini tidak pas. Wah terus begitu. Dia nyari yang perfect. Kemungkinan orang-orang yang selalu mencari kesempurnaan akan jatuh pada overthinking. Berpikir berlebihan tadi. Jadi ini ciri-cirinya. Jadi silakan teman-teman mungkin menelaah dirinya. Biasanya yang apalagi yang sedang asik belajar filsafat itu tidak sadar jatuh pada overthinking ini. Filsafat itu penting, berpikir merenung itu bagus, tapi tentu saja untuk hal-hal yang esensial. Untuk hal-hal yang penting memang pokok dalam hidup ini.